Kasus antara Yaimim Sahara alias Nurul Sahara dengan Muhammad Imam Muslimin atau yang dikenal sebagai Yaimim kini menjadi salah satu konflik paling ramai dibicarakan di media sosial. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, kalau kalian tuh orang ke LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC. Mulut kamu haram jadah kok. Kalian tahu nggak kenapa netizen kalau memboikot satu suku akibat kelakuan suatu orang dulu? Padahal ini adalah konflik personal, tapi malah menjadi isu nasional. Diketahui hal ini karena suami Sahara bawa-bawa suku Madura, dan juga organisasi masyarakat Madura asli atau MADAS terkesan ikut campur. Dibuktikan dengan postingan ini, serta caption yang mengulut emosi netizen. Mantan LC, netizen tuh dapet aja. Kemarin netizen sulit sama aku, nggak dapet kan kekuranganku foto-fotoku yang di luaran sana. Bisanya cuma edit-edit, nggak apa-apa. Aku maafkan. Tapi yang ini kalian keren. Dapet aja fotonya yang punya usaha rental itu, yang dulu mantan LC katanya. Nah, fotonya seperti ini ya. Udah biarin ya, Mbak LC ini sudah tobat, sudah nggak kerja ikut orang. Sekarang buka praktek di rumah. Saya sebagai orang asli Madura malu. Tapi kali ini bentuk dukungan saya terhadap Pak Yai itu, jika Pak Yai itu memang dalam posisi yang benar, saya dukung 100%. Al-Fakir ini berasal dari Sumeneb, Madura. Ketahuilah Yai bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Justru saya sangat mengutuk keras kekurang ajaran Ibu Sahara dan antek-anteknya atas perilaku dan fitnahan yang keji kepada Yai. Video, foto, hingga potongan percakapan keduanya tersebar di berbagai platform, terutama di TikTok, membuat publik semakin penasaran dengan akar permasalahan sebenarnya di balik perseteruan yang semakin panas ini. Awalnya, konflik ini terlihat sederhana, hanya sengketa jalan akses yang melintasi rumah Yaimim di kawasan Malang. Jalan tersebut diklaim sebagian oleh Nurul Sahara, pemilik usaha rental mobil, sebagai bagian dari tanahnya. Namun Yaimim menegaskan bahwa itu adalah jalan umum yang sudah digunakan masyarakat sejak lama. Dari situlah adu mulut terjadi, hingga akhirnya viral karena Sahara membawa kamera dan merekam kejadian itu, menuduh Yaimim sombong dan menutup akses warga. Namun siapa sangka, setelah video itu viral, justru fakta-fakta lain bermunculan. Banyak warganet mulai menggali masa lalu Nurul Sahara, dan muncullah dugaan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai LC atau pemandu karaoke di masa lalu. Video-videonya saat tampil glamor dan menari di sebuah tempat hiburan pun ramai dibagikan ulang oleh pengguna TikTok yang mengaku geram dengan sikap Sahara yang dinilai terlalu menantang seorang tokoh agama seperti Yaimim. Tak berhenti di situ. Suasana semakin memanas ketika suami Sahara ikut angkat bicara di media sosial. Alih-alih meredakan situasi, ia malah membawa-bawa nama suku Madura, menyebut bahwa apa yang dilakukan Sahara adalah bentuk keberanian khas orang Madura yang tidak mau diinjak. Sayangnya pernyataan itu justru menyulut kemarahan publik, terutama di kalangan warganet Madura sendiri. Banyak yang menilai tindakan suami Sahara terlalu jauh dan tidak mewakili nilai-nilai masyarakat Madura yang sebenarnya dikenal santun dan religius. Akibatnya, muncul tagar-tagar boikot Madura di beberapa platform sosial media yang sebenarnya salah arah, sebab banyak orang Madura merasa tersudut oleh pernyataan yang bukan berasal dari masyarakat mereka secara keseluruhan. Namun karena emosi publik sudah terlanjur tinggi, Sahara pun menjadi sasaran hujatan besar-besaran. Jadi teman-teman, si Sahara ini saya tegaskan lagi bukan orang Madura teman-teman. Si Sahara ini orang luar Jawa. Saya gak mau menyebutkan. Kalian cari sendiri alamatnya si Sahara ini orang mana. Tapi kalau suaminya katanya sih keanggotaan Madas jadi orang Madura teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sangat kesel sekali, sangat terprovokasi sekali, bisa dicek lagi teman-teman si Sahara ini orang mana. Dan beliau juga bukan asli orang Madura teman-teman. Banyak video beredar memperlihatkan warga sekitar yang marah dan menolak kehadiran Sahara di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, sebuah video memperlihatkan Sahara diusir dari kediamannya bersama sang suami, diiringi suara teriakan warga yang kecewa dengan ulahnya. Dari hasil penelusuran warganet yang tersebar luas di TikTok dan beberapa grup Facebook, banyak yang menyebut bahwa sumber informasi ini valid karena didukung oleh rekaman langsung warga, tangkapan layar, hingga postingan lama Sahara sendiri. Beberapa akun besar di TikTok bahkan mengkompilasi perjalanan kasus ini, memperlihatkan bagaimana Sahara berubah dari sosok yang awalnya dikasihani menjadi figur yang kini banyak dibenci.
Sementara itu, Yai Mim tetap memilih diam dan tidak banyak berkomentar di depan publik. Beberapa murid dan pengikutnya menyebut bahwa Yai Mim hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik saja melalui jalur hukum, bukan dengan perang di media sosial. Namun publik terlanjur berpihak pada Yai Mim, menganggap Sahara dan suaminya terlalu arogan, apalagi setelah masa lalunya sebagai mantan LC diungkap ke publik. Kondisi ini semakin rumit karena Sahara justru masih aktif di media sosial, mengunggah video-video klarifikasi yang dianggap memperkeruh suasana. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, kalau kalian tuh orangnya orang ke LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC. Menurut aku haram jadah kalau ini. Dalam salah satu unggahannya, ia menuding bahwa banyak pihak sengaja menfitnah dirinya dan menyebarkan aib masa lalunya untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun warganet tampaknya tidak begitu percaya karena bukti-bukti video yang beredar justru memperlihatkan Sahara dalam situasi yang sulit dibantah. Puncaknya terjadi saat sekelompok warga mendatangi rumah Sahara. Mereka menuntut Sahara meminta maaf secara terbuka atas perbuatannya yang dianggap mempermalukan warga setempat dan mencemarkan nama Madura. Dalam video yang tersebar, terlihat Sahara keluar dari rumahnya dengan wajah tegang, diiringi aparat desa yang mencoba menenangkan massa. Namun akhirnya, Sahara dan keluarganya meninggalkan rumah tersebut, dan hingga kini tidak diketahui pasti di mana mereka tinggal. Perseteruan antara Yai Mim dan Sahara ini menjadi contoh nyata bagaimana masalah pribadi bisa berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan identitas dan emosi massa. Dari yang awalnya hanya soal jalan, kini menjelma menjadi isu moral, reputasi, dan bahkan identitas budaya. Warganet terus membicarakan kasus ini, dengan sebagian besar menilai bahwa Sahara seharusnya menyesal dan meminta maaf atas ucapannya yang membawa-bawa suku tertentu ke dalam permasalahan pribadi. Kini, nama Sahara menjadi bahan perbincangan panas di TikTok, Facebook, hingga X Twitter. Banyak akun berita lokal Malang dan Madura yang membagikan perkembangan kasus ini setiap harinya. Sebagian besar warganet menyebut bahwa Sahara telah kehilangan simpati publik, dan apa yang ia lakukan terhadap Yai Mim telah menjadi blunder besar yang menghancurkan citranya sendiri. Kasus ini masih terus bergulir di ruang publik, dengan masyarakat menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi atau langkah hukum lebih lanjut. Yang jelas, perseteruan antara mantan LC yang kini menjadi sorotan dan seorang tokoh agama ini telah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa dalam era media sosial, satu tindakan bisa berakibat luas dan tak terkendali.